Tuhan memberi kesempatan kita untuk makin mengenali siapa pribadi Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus tidak hanya membuat kita bisa bahasa roh, nubuat dan sebagainya, tidak. Tapi lebih dalam dari itu, Roh Kudus itu menjabarkan, membukakan hal-hal yang sulit untuk kita mengerti dengan logika kita. Betul? Nah, apa yang sulit dimengerti dengan pikiran kita, itulah tugas dari Roh Kudus. Maka itu belajar untuk bergantung kepada Dia. Saudara pasti ada yang bertanya, terus bagaimana caranya bisa mendengar Dia bicara kepada kita? Gampang. Jangan dengar suara yang lain dulu. Dengarkan suara Dia. Contoh, firman Tuhan atau firman tetangga yang lebih cepat masuk ke otak. Nah, itu dia. Berarti kita masih memberi kesempatan telinga jasmani, telinga rohani kita kepada suara-suara yang lain. Tapi kalau mulai hari ini kita memberi kesempatan hanya mendengar suara Roh Kudus, maka Dia akan rajin dan terus memimpin kita, berbicara kepada kita. Nah, saya beri pertanyaan dulu. Sebetulnya kita yang lebih rindu mendengar suara Tuhan, atau Tuhan yang lebih rindu berbicara kepada kita? Yang betul yang mana? Wih, pintar semua. Kalau saudara percaya Tuhan yang lebih rindu berbicara kepada kita, seharusnya gampang nggak mendengar suara Tuhan? Loh, ayo jawab dong. Seharusnya mudah. Faktanya? Nah, yang mana ini jadinya? Hari ini kita harus merubah konsep hidup kita. Saya beri contoh lagi. Saudara sebagai seorang pemimpin, ya, entah di perusahaan, entah di gereja, atau di rumah, atau di mana saja, bisa RT, bisa ketua RW. Kalau ada orang yang saudara ajak bicara, dan orang itu suka membantah dan sulit nurut, malas nggak bicara lagi apa-apa kepada dia? Nah, seperti itu Tuhan. Seperti itu. Abram sebelum jadi Abraham, dengar perintah apa? Pertama kali. Ayo, perintahnya apa? Pergilah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu. Dan gak sendiri, ajak keluargamu. Lot ikut. Pertanyaannya, pergi dengan keluarga, pindah ke suatu tempat, itu sulit atau mudah? Sulit. Tapi yang paling sulit adalah, dengar pertanyaan ini. Waktu itu Abram sudah kenal belum pada yang ngajak bicara? Belum. Ini yang luar biasa. Pernah nggak saudara bertanya, kok nggak takut salah? Abram bantah? Tidak. Kemarin kita belajar Kejadian 12 ayat 4. Abram meninggalkan negerinya seperti yang difirmankan Tuhan. Ini belum kenal. Saya beri contoh kebalik. Saudara di kota masing-masing, di desa saudara tinggal, ada orang kaya yang saudara kenal baik. Tiba-tiba orang kaya ini berkata, besok kamu berangkat ke bandara atau ke pelabuhan, ajak keluargamu. Kenal loh. Pertanyaan pertama apa? Iya, ngapain? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kemana? Hebat nggak Abram? Dia tanya dua hal itu?
Lu aja jawab, dia tanya 2 hal itu? Tidak. Nah, yang menyuruh Abram hari itu, Abram belum kenal. Yang kita kenal aja kita pasti mikir, tanya. Saudara, sepanjang sejarah penulisan Alkitab, tolong catat. Sepanjang sejarah penulisan Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, selalu satu kunci yang membuat suara-suara kita namanya tertulis yang dipakai Tuhan. Kuncinya cuma taat. Nggak ada yang lain. Mujizat selalu terjadi. Bukan karena doa puasa. Salah. Mujizat selalu terjadi. Bukan karena memberi persembahan. Salah. Baca seluruh mujizat di Alkitab. Selalu terjadi karena taat. Masih ingat Simon yang jadi Petrus? Itu luar biasa. Simon itu nelayan sejak kecil atau tidak? Iya. Karena nenek moyangnya ada di pinggir danau itu. Tiba-tiba ada matahari, sudah siang. Tukang kayu nasihati dia. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dorong perahu agak ke tengah dan tebarkan jalamu. Kan dia bantah. Semalam-malaman gak dapat apa-apa. Biasanya ikan ditangkap kalau malam. Ini sudah ada matahari, kan gak mungkin. Tapi lihat jawaban Simon. Karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukan juga. Jadi jangan cari dan mengalami mujizat karena puasa. Salah besar. Kalau puasa mendatangkan mujizat, maka orang itu pasti jadi dukun Kristen. Karena dukun-dukun begitu. Kuasanya karena puasa. Bersemedi dan sebagainya. Kita tidak. Zaman Yosua. Banjir nggak waktu mereka mau nyebrang Yordan masuk Kanaan? Ayo, banjir tidak? Loh, masa lupa ini cerita soal minggu loh ini. Banjir tidak? Waktu Yosua mau nyebrang. Lah yuk, jawablah. Banjir tidak? Ini abang betul kok nggak tahu cerita ini. Nah saya tanya kok. Banjir tidak? Besar atau kecil banjirnya? Besar. Saya mikir gini, kenapa banjirnya nggak kemarin-kemarin atau nunggu mereka nyebrang dulu? Bisa nggak berpikir begitu? Nah ini pikiran anak-anak. Mengapa tepat mereka mau nyebrang dibuat banjir? Mujizat terjadi bukan karena Yosua doa puasa, tapi ada perintah. Kaki imam yang pegang tabut yang nomor 1 masukkan air, mujizat terjadi. Jadi karena taat. Begitu pula tembok Yeriko runtuh, banyak yang salah konsep. Bukan masalah kelilingnya. Berapa kali? Nah salah 13. Kok 7? Loh 13 atau 7 cepat jawab ini gimana? Kok bisa? 6 hari 1 kali. Hari ke-7 7 kali. Nah mujizat itu tidak terjadi karena keliling 13 kali. Salah. Karena nurut. Perhatikan itu. Dan banyak tulisan lagi. Elia menghadapi anak janda yang mati. Masih ingat? Dapat perintah. Telungkup di atas mayat itu. Perintah. Jadi bukan Elia yang membuat mujizat. Karena ketaatan. Mata air di Yeriko yang sangat jahat. Ibu hamil minum keguguran. Dan banyak lagi. Airnya jadi sehat. Bukan karena garamnya. Pakai garam 1 truk. Nggak akan ada apa-apa. Kalau Tuhan tidak nyuruh. Ngerti nggak? Jadi masalahnya. Masih ingat Paulus? Ya Paulus.
pernah buat mujizat pakai sapu tangan orang sembuh? Lu ingat tidak? Nah, ada gereja dulu, sekarang tidak. Setiap ibadah ada meja kecil di depan mimbar untuk taruh sapu tangan dari jemaat yang hadir. Lalu gembala meletakkan tangan. Karena saya berapa kali khotbah di gereja itu, gembala yang sudah meninggal, maka nggak ada lagi cara itu. Saya dulu nggak ngerti, ada apa sapu tangan begini banyak? Oh, ternyata pakai cara itu. Bawa pulang sapu tangan, letakkan di kepala orang yang sakit. Yang nggak sembuh, Tuhan nggak nyuruh kok. Loh, kok tertawa kenapa? Kompres itu. Kompres ya. Jadi mujizat bukan karena melakukan sesuatu, tapi karena taat. Contoh satu lagi. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta dengan apa? Jorok betul itu. Bukan cuma dengan tanah. Nah, berani pakai cara itu sekarang? Loh, saya tanya kok. Nah, makanya itu. Mujizat selalu terjadi karena taat, saudara. Bukan karena usaha kita, tidak. Tuhan nyuruh apa? Maka itu kemarin saya kasih kesaksian. Mujizat. Pesat di Jambi bisa punya properti sebesar ini. Karena taat. Tuhan menyuruh saya, kamu berangkat ke Jambi, cepat ke notaris. Saya pikir, kenapa? Uang juga nggak ada. Kalau saya ngelawan pakai logika, sudahlah, mana ada orang mau beli jual rumah langsung balik nama kalau belum lunas? Jawab, ada yang mau nggak? Ya nggak mau. Maka itu ketika Roh Kudus bilang, kamu ke Jambi, cepat balik nama. Saya aja mikir, mana mau belum lunas suruh balik nama. Tapi nggak tahu bagaimana saya berangkat. Saya kontak Pak Adi, Bu Miske. Mereka juga bingung, mana bisa. Akhirnya saya datang, ngomong-ngomong dengan ibu janda itu. Ibu janda itu mau. Ya udah, kami ke notaris, bayangkan. Dalam waktu yang singkat, dia meninggal. Itu yang saya kaget. Kalau saya tidak taat, nggak ada tempat ini sampai hari ini. Nggak tahu sudah jadi apa. Karena anak satu-satunya itu narkoba berat. Ingin ambil. Saya tidak tahu. Nah, itu contoh. Jadi lagi sekali mujizat karena apa? Karena taat. Bukan karena yang lain-lain. Nah, untuk bisa taat, maka kita harus mendengar suara Tuhan. Karena sepanjang penulisan perjanjian lama, sudah ada Alkitab belum? Belum ada. Ingat Nuh. Waduh, Nuh itu lebih gila lagi. Siapa ingat? Zaman Nuh hidup, alat transportasi air sudah ada atau belum? Jawab, sudah ada atau belum? Belum. Jangan lagi kapal. Rakit aja belum ada. Perahu belum ada. Tiba-tiba Nuh dengar suara buat kapal. Sebesar ini, selebar ini, setinggi itu. Ayo jujur. Kalau Nuh model kita jawab apa? Ayo. Apa? Gila. Apalagi kalau saya model Nuh, saya bilang buat sendiri Tuhan. Nggak ada gergaji loh. Mikir nggak? Tidak ada paku. Nggak ada lem. Nggak ada apa-apa? Iya, tapi kan zaman itu lem seperti sekarang untuk kapal kan beda. Bayangkan. Yang dibawa bukan cuma nyamuk, kelinci, kucing, tapi binatang-binatang gede-gede itu dibawain semua. Bayangkan. Dan yang dibawa nggak cuma binatangnya, makanannya. Berapa bulan banjir itu? Hampir setahun. Setahun ya, kurang lebih. Mana dapat makanan kalau nggak ada persiapan? Mati semua itu dalam kapal itu. Wih, nggak bisa bayangkan. Dan yang lebih hebat lagi,
Baterainya itu enggak, baterainya no tidak pakai jendela loh saudara. Enggak ada. Cuma di tingkat atas saja ada. Bagaimana mengarungi lautan yang luas? Itu dia. Kembali sekolah minggu. Loh, ibu saya mana kok hilang? Oh sama anaknya. Oh kasihan ngantuknya. Ini sekolah minggu lagi. Ya tadi siang ibu tidak datang ya siang. Oh pagi. Iya pagi ada datang, siang ada tadi ya. Oh ya cerita sekolah minggu. Suatu kali saya ngajar sekolah minggu. Saya cerita soal perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya saya cerita apa adanya buat anak-anak 40 tahun. Putar-putar. Ngalami nggak dapat air. Minta daging semuanya. Tiba-tiba ada anak satu tanya, Om, Tuhan itu malaikatnya banyak enggak? Saya pikir enggak nyambung ini anak. Kenapa? Miska? Enggak. Banyak. Dia tanya lagi. Kira-kira berapa kalinya malaikat Tuhan jumlahnya dengan Israel dipimpin Musa? Aduh. Saya tahu bilangan 1 ada tulisan. Hitung anak laki-laki yang umur 20 tahun. Masih ingat? Itu jumlahnya 630.000 sekian. Jadi setengah juta lebih. Nah kalau anak laki-laki yang umur 20 saja 600.000 lebih. Berarti mereka punya adik enggak? Lu ayo jawab. Punya adik tidak? Punya. Nah terus punya saudara kakak perempuan enggak? Nah itu anak-anak aja dihitung semua bisa 2 juta lebih. Nah kalau anak-anaknya 2 juta lebih, papa mamanya berapa itu? Belum yang tua-tua kakek neneknya. Nah saya hitung kira-kira 4 juta orang loh saudara. Hebat. Terus saya tanya, kenapa kamu tanya jumlah malaikat? Begini logika anak-anak itu. Maka itu yang belum pernah jadi guru sekolah minggu, jadilah. Kita kuliah gratis dengan anak-anak itu. Tiba-tiba anak itu ngomong gini. Om, kenapa Tuhan gak nyuruh seorang malaikat gendong satu Israel langsung terbang ke Kanaan? Saya tertawa sudah. Loh, ngerti gak pertanyaan ini? Saya mikir. Kok bisa nih anak mikir seperti itu? Nah, kembali saya menemukan jawaban. Inilah bukti bagaimanapun kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan, dia tetap butuh manusia, butuh gerejanya di dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaannya. Betul loh. Coba kalau pakai malaikat cuma berapa detik nyampe itu. Loh betul toh? Malaikatnya jumlahnya nggak tahu berapa miliar itu di surga, mungkin triliun. Cuma ngangkat 4 juta orang aja kan gampang. Berapa tahun nubuat Baktera? 120 tahun. Kalau Tuhan yang kerja, buat Baktera? Apa? Sekejap saja. Berfirmanlah Yahweh, jadilah Baktera. Jadi. Kenapa dia nunggu manusia? Itu mengagumkan. Maka itu pulang dari pertemuan kita. Ubah konsep pelayanan kita. Ketaatan itu mutlak. Saya banyak mengalami mujizat. Ya ini karena prinsip ini. Maka itu saya bisa berbagi kepada saudara semua. Ketaatan ini penting sekali. Untuk apa saja. Hanya karena taat Tuhan nyuruh apa, saya lakukan. Termasuk masalah uang. Tiap kali saya dapat berkat. Istri saya sudah tahu betul. Kami selalu tanya, ini kalau kami lagi nggak perlu apa-apa. Tiba-tiba ada berkat masuk. Kami tanya, Bapak ini untuk siapa dan untuk apa? Kalau kami nggak perlu, yang kami nggak mau ambil. Saudara bisa bayangkan. Nah dengan hidup seperti ini, Tuhan lebih mudah mempercayai enggak? Jelas. Serius. Maka itu kemarin
saya mengajar, bisa berkata cukup. Cukup. Saudara, bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Tidak pernah minta yang macam-macam. Dihitung. Yang kami pakai untuk hidup kami berdua. Ya berdua, karena kami nggak punya anak kandung, tapi anak rohani banyak. Itu dari semua persembahan yang masuk. Itu nggak sampai 2% untuk keperluan kami berdua sebulan. Jadi kecil sekali. Maka itu saya tidak pernah mengajar perpuluhan. Itu terlalu pelit kalau Tuhan cuma dapat 10%. Saya mengajarkan, ini 98% lebih. Itu semua mengalir untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tetap cukupi. Luar biasa. Ini tadi dengan anak saya di Medan, saya kontak. Karena tadi siang, akhirnya gereja yang minta saya melayani, itu tanya, Bapak landing jam berapa di Kuala Namu? Saya bilang jam sekian. Kami jemput pakai motor ya Pak. Saya bilang, bukan soal nggak mau. Satu, itu jauh. Dua, saya ini bawa koper. Karena saya lagi keliling. Karena gereja ini kecil, mobil nggak ada. Saya bilang nggak apa-apa, nanti saya urus sendiri. Nah, mereka juga tidak bilang akomodasi, karena saya juga nggak minta. Terus saya kontak anak saya di Medan, supaya nanti bantu carikan di mana. Sudah dapat tadi, waktu saya duduk sebentar di situ sebelum mulai. Seperti itu. Cuma taat aja. Dan Tuhan betul-betul berkati luar biasa. Ini anak saya tertawa, masa mau jemput pakai motor? Nah, orangnya bilang begitu. Nah, dalam hidup ini belajar untuk kita mendengar suaranya. Maka itu kenapa Yahweh Tuhan senang bicara kepada Abram sampai jadi Abraham. Jawabannya karena Abram nurut. Maka itu sering bicara. Jadi jangan doa puasa hanya untuk mendengar suara Tuhan, salah besar. Cukup taat. Contoh, zaman Maria hidup banyak gadis tidak? Banyak. Pernah nggak kita tanya, kenapa dia pilih Maria? Kok nggak yang lain? Karena dia taat. Ketika diberitahu oleh Gabriel begini begitu, kamu akan mengandung. Maka dia ringan jawabnya, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hambamu. Itu saudara. Jadi kalau ada di antara saudara yang jarang alami mujizat, jawabannya karena orang itu, orang itu terlalu ringan kok belum taat. Dua blek gitu loh saudara. Tahu kata dua blek bahasa Jawa? Keras kepala, susah diatur, ngeyel, itu dia. Tegar tengkuk, betul. Kenapa? Bengak. Orang Jambi bilang. Apa bengak? Bodoh. Apa? Dolo. Lolo. Oh, lolo. Itu dia. Jadi hari ini kita berubah. Mari kita lihat kisah Samuel. Berapa kali Samuel dipanggil Tuhan? 3 kali. Hamba Tuhan, saya salah jawab. 4 kali. Kok 3 kali bagaimana? Ayo lupa. Loh 4 atau 3 cepat jawab. Nah itu dia. Maaf. 4 kali. Pertanyaannya, ngapain Tuhan ngajak bicara anak ini sampai 4 kali nggak ngerti-ngerti? Boleh nggak muncul pertanyaan itu? Mari kita buka 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Supaya kita mengerti bagaimana konsep hidup dengan Tuhan. 1 Samuel pasal 3. Ayat 1 mulai. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, kebanyakan dengan serius. Ya, terjemahannya betul, bukan muda, masih anak-anak. Memang dia masih kecil, tapi sudah belajar menjadi pelayan. Nah, masalah yang terjadi, saudara keluarkan dua kondisi Imam Eli. Satu, pada masa itu apa? Nah ini loh, firman Yahweh jarang. Padahal setiap Sabat Imam Eli masih membaca Taurat. Maka itu lewat ayat ini saya belajar begini. Tolong dicatat. Tidak semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, hamba Tuhan itu sedang menyampaikan firman. Belum tentu. Lu kok bisa? Ini ayatnya. Artinya hal kedua. Kenapa setelah firman Tuhan jarang? Baca. Nah, penglihatan pun tidak sering. Ini bukan penglihatan karunia roh. Tidak. Visi. Masih ingat kitab Amsal? Kalau pemimpin gak punya visi, rakyatnya liar. Celaka, saudara. Kita pemimpin, kita hamba-hamba Tuhan, harus punya visi, harus punya vision, penglihatan. Dengan kesimpulan, dua keadaan ini, begini, tidak ada pewahyuan. Selama Eli menjadi imam, nabi, dan gembala Israel. Maafkan saya. Seperti itu gereja akan liar kalau pemimpinnya nggak punya visi, nggak ada pewahyuan. Bersyukur atas kesaksian-kesaksian tadi. Maaf, jangan bicara tentang saya tidak, tapi bicara tentang pribadi Roh Kudus. Kalau pulang dari sini, masing-masing kita merubah pola pelayanan, merubah pola hidup, hanya bergantung pada Roh Kudus seperti yang kita pelajari 2 hari ini. Yakinlah, dalam pelayanan saudara, pewahyuan tiap hari akan muncul. Iya, tepuk tangan dong. Oh, pewahyuan akan muncul. Kalau disebut pewahyuan, pasti hal-hal baru. Masih ingat, dari 66 kitab, ada satu kitab yang namanya paling jelek. Kitab apa itu? Ayo mikir, masa nggak pernah tahu? Namanya paling jelek. Bukan. Apa? Obaja, bukan. Kidung, bagus Kidung Agung itu. Ratapan, susah bener ah. Kan meratap. Kenapa? Karena Yeremia menangisi bangsa yang tegar tengkuk itu. Tapi yang saya kagum, di dalam kitab yang paling jelek pun, namanya ya, ada janji selalu baru setiap pagi. Amin. Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Maaf, saudara lihat cara saya ngajar. Kenapa? Seringkali Tuhan bukakan saya hal yang baru, karena saya percaya itu. Maka itu pagi-pagi bangun, jangan langsung cari HP ku mana, awas kamu. Jangan cari kopi di mana, awas. Jangan ngecek saldo, sisa berapa, awas. Pagi-pagi bangun, nantikan hal yang baru. Kalau setiap pagi kita dapat hal yang baru, hidup itu membosankan tidak? Tidak. Luar biasa loh saudara, kita peratapan itu. Nah, apa yang terjadi dengan Eli menyedihkan. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Nah, celakanya secara jasmani juga Eli sudah mulai kabur. Lihat ayat 2. Aduh, sedih sekali pemimpin model begini. 1, 2, 3. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sudah pada tempat tidurnya. Nah,
Penglihatannya sudah kabur secara jasmani. Ternyata secara rohani juga sama. Jadi sedih sekali bukan kalau pemimpin model begini? Mungkin kalau buta secara jasmani, wajarlah namanya manusia orang tua. Tapi jangan secara rohani buta juga. Celaka sekali. Ayat 3. Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tertidur di dalam bait suci Yahweh. Tempat. Ayo. Tempat. Nah. Saya bertanya waktu itu. Kok nggak mati ini anak? Harusnya mati nggak dia? Mati. Anak imam saja salah masuk mati. Ini nggak ada apa-apanya Samuel. Saya mencari rahasianya. Lama baru dapat. Kenapa kok Tuhan diam saja? Padahal anak ini sudah salah tempat. Nah tolong karena waktu, saudara nanti cari. Ada di Alkitab. Samuel punya kakak angkat gak? Samuel punya kakak angkat gak? Abang, ada tidak? Siapa? Loh, Samuel punya. Anak kandungnya Imam Eli. Masa nggak tahu sih hamba-hamba Tuhan ini? Nah, Samuel punya abang angkat. Anak kandungnya Eli. Coba cari ada kata Dursila. Aduh, itu. Ini kata Dursila itu jahat sekali saudara. Ayat berapa ya? Yang kata Dursila itu. Coba bantu cari. 1 Samuel. Pasal 1 ayat 12. Pasal 2. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Jawanya bujat gitu loh. Bahasa Indonesianya rusak parah. Nah, Samuel tinggal serumah dengan mereka. Masih ingat kelakuan dua anak imam ini? Orang baru mempersembahkan korban, belum selesai. Mereka datang dengan bujangnya membawa garpu yang bergigi 3. Lucu bener itu. Langsung dicuri. Nah saudara, logikanya. Saya guru sekolah minggu. Saya mempertanyakan ini. Logikanya anak kecil seumur Samuel tinggal serumah dengan abang angkat yang Dursila begitu. Harusnya ketularan enggak? Nah, pasal 3 ayat 3 ini yang menjawab saya atas pertanyaan. Kenapa Tuhan enggak menghukum anak ini? Kan Tuhan pilih kasih dong. Betul, ingat anaknya Harun mati. Ngeri sekali. Usa dan Ahyo zaman Daud mati. Karena pegang tabut itu. Harus imam besar. Ini pertanyaan. Maka itu kalau belajar Alkitab terus munculkan pertanyaan. Iya ya, kok nggak dihukum ya anak ini? Berani betul tidur di tempat tabut Tuhan. Nah, setelah tahu Dursilanya abang angkatnya Samuel. Rupanya Samuel suka diganggu. Biasa bukan? Abang yang nakal suka ganggu adiknya enggak? Wajar. Ya toh? Dibully istilah sekarang. Nah, Samuel itu mikir supaya mereka enggak ganggu aku, tempat paling aman di mana? Bukan rumah Tuhan, salah. Tempat tabut Tuhan, ini ruangan Maha Kudus. Oh, saya bersyukur. Kenapa Tuhan tidak menghukum? Karena motivasinya. Keren ya? Nah, kenapa? Bersembunyi. Pasti mereka dua berani situ mati, nggak berani. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan ini. Maka itu belajar Alkitab dengan hikmat Roh Kudus. Ingat tadi Yohanes 14:26, dia mengajar kita tentang berapa hal? Masa lupa? Ya kalau lupa lihat dong. 14:26 Yohanes. Roh Kudus ngajar kita tentang berapa hal? Ayo baca, jangan salah jawab. Apa? Bukan, mengajar kita tentang berapa hal.
Loh, ayo buka Alkitab saudara. Belum sehari sudah lupa. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Ini penting. Maka itu saya katakan tadi siang, kalau mau tahu semua kebenaran, masuk semua sekolah teologi di dunia. Belum lulus, mati. Ayo, mengajar kita berapa hal? Yohanes 14, 26. Segala sesuatu. Itu Roh Kudus. Dan tugasnya kedua, mengingatkan kita akan semua firman. Jadi kita nggak akan lupa. Oh, ini luar biasa. Maka itu kalau kita hidup ditawan oleh roh. Masih ingat tadi Kisah Rasul 20 ayat 22, menjadi tawanan roh. Dibelenggu, diperbudak, disetir, diatur, dikendalikan. Hidup ini luar biasa. Itu hebatnya Roh Kudus. Nah, jadi kalau saya belajar firman, Roh Kudus saya andalkan. Dalam istilah Melayu, bukan Indonesia itu Melayu. Apa yang tersurat belum terbaca yang tersirat. Betul, itu bahasa Melayu. Orang Riau, orang Melayu harus ngerti itu bahasa Melayu. Jadi semua yang tertulis itu bukan isinya. Isinya dibalik yang tertulis, itu yang tersirat. Nah, yang bisa membukakan surat supaya tersirat itu hanya Roh Kudus. Betul tidak? Tidak ada yang lain. Maka itu kalau kita mengajar jemaat dengan huruf-huruf ini, Paulus menulis. Huruf ini mematikan tetapi roh menghidupkan. Nah, seperti ini caranya. Roh jadi hidup. Firman jadi hidup. Karena dia buka semuanya itu. Ayat 4. Lalu ada apa? 1 Samuel 3. Nah, Yahweh memanggil Sam. Saya pakai kata itu. Dan ia menjawab, ya Bapak. Siapa Bapak di sini? Imam Eli. Karena di rumah cuma ada 2 orang itu. Abangnya nggak tahu kemana. Ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? Eli jawab apa? Nah, tidurlah kembali. Saudara kalau mengajar, intonasi, tahu kata intonasinya, suara kita harus ngikuti kejadiannya. Nah, saudara salah baca. Intonasi Eli begini. Orang tua kalau sudah tidur dibangunkan, itu bagaimana biasanya? Gusar, marah. Karena orang tua sudah tidur, kebangun, susah tidur lagi. Nah, jadi nadanya gimana intonasinya? Sana kau tidur. Wah, itu dia. Itu situ morang. Betul. Iya, dia pasti bentak. Aku nggak manggil, balik tidur. Terus lihat. Lalu pergilah Samuel tidur. Sekarang kita belajar tentang Samuelnya. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi kemana? Ayo pergi ke mendapatkan Eli. Serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Nah, nadanya tambah tinggi enggak Eli? Tambah tinggi. Sudah mulai marah. Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Nah, ini hebatnya Samuel. Kira-kira kalau Samuel model kita, sudah 2 kali dipanggil, enggak itu, terus ketiga kali. Kalau saya tutup bantal kuping saya, enggak ada yang manggil aku sudah 2 kali ke situ, tidak. Saudara, ayat 7 ini yang membuat saya bertobat. Ini yang saya katakan di awal tadi. Ternyata jauh lebih rindu Tuhan berbicara kepada kita gerejanya daripada kita rindu mendengar suara Tuhan. Maka itu kalau masih ada yang selalu berkata, kenapa saya sulit mendengar suara Tuhan? Jawabannya apa tadi? Karena
nggak taat. Jadi kalau suara pemimpin ngajak ngomong yang suara pimpin tapi nggak taat, malas ngomong lagi. Betul tidak? Cari yang suka nurut, itu pasti enak diajak bicara. Ayat 7 garis bawahi. Ini membuat saya bertobat. Baca semua ayat 7. 1, 2, 3. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Artinya Samuel ini bagaimana? Iya, kata lain coba. Memang dia belum kenal, nggak pernah tahu firman. Ini loh yang buat kaget. Berarti kata lain, ini anak bagaimana? Ayo istilah umum. Lugu, apalagi? Polos, bukan. Ingusan, gitu susah bener jawab. Ngerti kata ingusan? Berarti masih kecil. Nggak tahu apa-apa. Memang dia nggak tahu. Kenapa saya bertobat? Saya bertobat gini loh. Tuhan kan tahu anak ini nggak tahu apa-apa. Loh ya atau tidak? Pertanyaannya, kenapa dia bicara pada orang nggak tahu apa-apa? Ini buat saya bertobat. Ternyata di Israel hari itu, di mata Tuhan, satu-satunya orang yang bisa diajak Tuhan bicara, ya cuma anak ingusan ini. Yang lain, tuli dan budek semua. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah, setelah itu lihat. Ayat 8. Dan Yahweh memanggil Samuel sekali lagi untuk... Nah, ketiga kalinya ini Eli yang sadar. Baca terus. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli. Nah, intonasinya salah. Kalau saudara membacakan kepada jemaat, lalu mengertilah Eli. Nah, intonasi ini menentukan. Yang mendengar kita ikut hidup, ikut merasakan kisah yang sesungguhnya. Kalau bacanya datar, orang tidur. Iya, nggak ada penekanan. Begitu pula kalau saudara bicara jangan datar. Yang dengar capek. Betul nggak? Intonasi itu mempengaruhi. Itu lihat, yang baru kenal saya 2 hari ini, intonasi saya itu penting untuk mengajar. Lalu mengertilah Eli bahwa Yahweh lah yang memanggil anak itu. Coba bayangkan, 2 kali ngantuk marah, tapi ketiga kali setelah dia ngerti, kira-kira dia bagaimana? Kaget dan sadar, bangun. Dia bangun. Apa yang dia mengerti? Bahwa Yahweh lah yang memanggil anak itu. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Terus? Pergilah tidur, Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab engkau ingin mendengar. Ya. Ya, terus? Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, anak ini luar biasa. Bisa nggak Samuel nggak mau dengar karena sudah 3 kali nggak ada apa-apa kok. Tapi dia taat. Maka itu Tuhan nggak punya pilihan lain. Dia bicara pada anak ini. Dia tidur. Terus ayat yang ke-10 baca 1, 2, 3. lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba ini. Terus terang kita tanya, yang menyuruh menjawab ini siapa? Eli. Jadi kalau kita Samuel, walaupun kita mengucapkan berbicaralah Yahweh, hamba-Mu siap mendengar, kita ngerti nggak sih ini siapa? Jawab, ngerti tidak? Tidak, karena belum kenal. Nah, dari kata belum kenal ini,
Kita belajar tentang Abram. Dia nggak kenal siapa yang bicara. Karena Yosua menulis di Yosua 24. Nenek moyang kita waktu ditemukan Tuhan di Ur Kasdim. Dia penyembah berhala. Ini yang mengagetkan. Saya beri contoh. Saya punya kalimat ini. Kalau sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu? Ngerti gak kalimat ini? Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Pendeta apa? Cepetan. Apa? Iya, pendeta malaikat. Pendeta apa? Besar. Pendeta kawaan. Apalagi? Pendeta beneran gitu. Pendeta senior. Dengar. Kalau malam ini ada di antara kita lagi tidur. Terus Tuhan bicara, hai hambaku, besok kamu ke Sultan Taha Bandara, pergi ajak keluargamu. Jujur, berangkat atau mikir atau doa puasa dulu atau cari kehendak Tuhan lagi? Loh, ini pertanyaan, ini ilustrasi saja. Mikir loh, iya toh, bawa keluarga kemana? Ingat tadi Yunus sampai berapa kali Tuhan bicara? 2 kali. Untuk kedua kalinya datanglah firman Yahweh. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi pendeta senior pun kalau Tuhan datang bicara suruh pergi masih mikir, sudah. Maka itu yang Tuhan perlukan. Bukan doa puasa rajin, bukan doa 6 jam sehari, hafal ayat Alkitab sekian ribu, tidak. Tapi taat. Jadi inilah 2 contoh. Abraham belum kenal siapa yang ngajak bicara. Samuel pun belum kenal siapa Yahweh Tuhan itu. Dia mengucapkan kalimat yang buat dia aneh. Ya, saya ulangi lagi. Kalimat ini aneh. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba ini mendengar. Ini cuma iseng saja intermezzo. Kalau misalnya nanti malam pengalaman Samuel, lalu datanglah Yahweh berdiri di sana di tempat tidurnya Samuel. Kira-kira kalau malam ini Tuhan betul-betul datang kepada kita di tempat tidur, saya cuma tanya ini. Kira-kira bagaimana? Senang atau lari? Ayo, belum tentu. Iya. Maaf, ini pikiran manusia saja. Anak ini gak ngerti, gak kenal. Nah, akhirnya ayat 11 saya tidak baca. Kenapa? Karena firman yang disampaikan Yahweh Tuhan kepada Samuel itu bukan tentang cerita Musa belah laut, tentang nubuat kapal dan mujizat-mujizat yang lain. Tidak. Yang disampaikan Yahweh Tuhan kepada Samuel tentang politik. Tentang hancurnya Israel. Tentang tabut yang dicuri oleh orang Filistin. Ayo bayangkan, anak ingusan begini diajak ngomong begitu. Pusing gak dia? Dia gak ngerti. Maka itu, lihat firman ayat yang pokoknya ngeri ya saudara. Ayat 15. Samuel bagaimana? Tidur sampai pagi. Jangan anggap remeh tulisan ini. Apa yang tersirat di balik surat Samuel tidur sampai pagi? Apa itu artinya? Bukan tidur kok. Samuel cuek, hampir betul. Ayo mikir, apa yang tersirat di balik kalimat ini? Gak ada beban, gak ngerti apa itu. Memang gak paham, bukan belum. Dia gak ngerti apa-apa. Makanya itu betul. Itu loh rahasianya. Ya tidur aja itu apa sih tadi itu? Loh betul gak? Gak ngerti apa-apa. Angin berlalu. Ini cerita yang gak masuk akal. Di sini kita melihat. Sedih gak Tuhan? Kalau rindu bicara, tapi gak ada yang mau ngerti. Sampai anak ingusan diajak ngomong yang gak ngerti. Seru ini. Maka itu perhatikan mulai hari ini.
Bukan kita sulit mendengar Tuhan berbicara. Tuhan yang rindu bicara kepada kita. Apalagi di masa-masa berbahaya seperti ini. Banyak tantangan dari setan. Betul? Ayo hari ini kita selalu mendengar Tuhan bicara apa. Dengan kisah Samuel ini kita belajar. Luar biasa. Terus ayat 16. Maaf. Setelah itu kemudian dibukanya pintu rumah Yahweh. Samuel segan. Ini loh. Ini hebat. Samuel bagaimana? Apa segan apa baca? Iya, memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Apa kata Len segan? Dia bingung. Bukan sungkan, dia kaget apa itu. Tapi Eli lihat sikapnya. Ayat 16. Tetapi Eli, baca. Katanya, ya. Samuel anakku, Jawab Samuel, ya Bapa. Ya, terus. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah sesungguhnya kepadaku. Kiranya beginilah alam hukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Nah, saudara coba bayangkan. Masuk akal enggak? Opa-opa ngancam anak kecil. Loh betul, ini diancam loh saudara. Jangan kau sembunyikan satu kata saja. Kira-kira kalau kita Samuel bagaimana? Wih, takut, gemetar. Aduh saudara lihat. Eli sadar. Sudah lama gak ada pewahyuan. Sudah lama gak ada firman. Dan Eli tahu. Pasti Yahweh ku ngomong banyak hal pada anak ini. Maka itu diancam. Anak kecil diancam kayak begini. Keterlaluan ini. Nah, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Artinya apa? Berserah, ya sudah. Aku memang gak bisa apa-apa. Saudara, pengalaman ini jadikan pelajaran. Setelah Imam Eli meninggal. Ini ayat 19. Luar biasa. Baca. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu dari firman itu yang didengarkannya gugur. ini sesi terakhir 2 hari ini untuk kita. Tuhan ingin masing-masing kita menyimpan firman ini secara serius. Perhatikan kalimat terakhir ayat 19. Dan tidak dibiarkannya gugur segala firman itu. Apa sih arti kalimat ini? Bukan taat. Iya. Semua yang Samuel sampaikan sebagai firman Tuhan pasti terjadi. Tuhan buat itu. Tolong ya mbak-mbak Tuhan perhatikan. Satu-satunya orang-orang di sekitar kita percaya bahwa kita ini betul hamba Tuhan. Kalau firman yang kita keluarkan dari mulut kita itu terjadi. Orang pasti sadar dan respect. Wih, dia betul loh ngomong. Itu jadi betul. Maka itu hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil, siapa saja yang membuat kita berwibawa sebagai hamba Tuhan. Bukan karena ini, karena itu. Tapi karena firman Tuhan yang keluar dari mulut kita semuanya jadi. Tidak ada yang gugur. Catat ini. Maka orang sekeras apa?
Kalau apa yang Tuhan sampaikan lewat mulut kita dan terjadi di hidup orang yang keras itu, orangnya pasti ayo tobat, sadar. Nah, dalam istilah Jawa, izinkan saya terangkan. Orang-orang Jawa menghormati raja mereka itu dengan satu kalimat, Sabdo Pandito Ratu. Artinya, bagi raja-raja Jawa yang menentukan dia sakti atau tidak, kata-katanya jadi atau tidak. Orang Jawa bilang mandi pangucapane. Perkataannya itu mandi itu jadi sakti. Dan itu sangat alkitabiah. Maka itu penting sekali. Ayo yang ikut Zoom, ngomong berjam-jam sampai pagi, harus ada wujud nyata. Ya, belajar untuk sharing tentang firman Tuhan. Sayang, waktu jam-jam dipakai sia-sia. Hanya istilah Jawa bilang ngomong ngalor ngidul. Enggak ada juntrungannya. Ya, ayo belajar untuk terus disusikan firman. Simpan ya firman ini. Amin. Ini luar biasa. Nah, saya mau beritahu saudara. Di antara semua saudara kita di perjanjian lama, hanya Samuel satu-satunya nabi dan imam yang tidak pernah diurapi dan dilantik. Kenapa? Kenapa? Nggak dengar? Nggak usah? Nggak. Iya, kenapa? Karena dia taat. Bukan. Karena Imam Eli sudah mati duluan. Jadi nggak ada yang ngurapi. Itu. Weh, saya belajar di sini. Luar biasa. Maka itu kepada hamba-hamba Tuhan yang masih muda, kalau nggak ada organisasi gereja melantik kamu, nggak apa-apa. Biar Tuhan melantik kamu. Seperti Samuel langsung dilantik oleh Tuhan sendiri. Ya tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Nah, mulai. Apa yang menyebabkan Samuel begitu spesial di hadapan Tuhan? Masih ayat 19. Dan Samuel makin besar. Ini rahasianya. Yahweh ngapain? Nah, menyertai dia. Apa kata lain menyertai? Bersama. Apa kata lainnya lagi? Penting. Gini loh saudara. Kalau suatu hari Presiden Joko Widodo menunjuk salah satu hamba Tuhan dari Riau ini misalnya. Kamu pergi ke provinsi A dan kamu mewakili aku. Ini suratnya. Ngerti enggak? Itu kata menyertai. Berarti Samuel boleh menggunakan otoritas atas nama Tuhan. Ini modal terpenting. Bukan gelar. Bukan. Gelar karena sekolah teologi. Tidak. Karena penyertaannya. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Nah, ayat 20 ini buktinya. Maka taulah seluruh Israel dari mana ke mana. Nah, gini ya. Saudara lihat peta Israel. Peta Indonesia itu membujur dari timur ke barat. Bukan dari barat ke timur, salah. Harus dari timur dulu baru ke barat. Merauke sampai ke Sabang. Kalau Israel itu memanjang dari utara ke selatan. Nah, utara itulah Dan, ya. Dan selatan itu Berseba. Dan itu perbatasan dengan Libanon. Berseba perbatasan dengan Mesir. Maka taulah seluruh Israel terus ya bahwa nah ini hebat sekali. Jadi begini saya temukan fakta ini ya. Setelah Imam Eli meninggal, Israel punya pemimpin enggak? Tidak ada. Terus gimana? Nah, Samuel yang makin besar,
Dia itu keliling, kunjungan, entah karena apa, ke desa A, ke kota B, desa C, terus begitu. Nah, setiap kali Samuel sampai di satu tempat, dia ketemu masalah. Keluarga ini, masalah itu, masalah ini. Dia sampaikan firman Tuhan. Begini begitu. Udah, dia pindah ke kota lain, desa lain. Sama, dia sampaikan firman Tuhan, ada masalah. Nah, setiap tempat yang dia kunjungi, dia sampaikan firman. Dan firman itu jadi semua. Kira-kira tersebar enggak berita dari kota ini, desa ini? Oh, minggu lalu Samuel ke sini. Dan betul yang disampaikan. Oh, sama. Kami juga di tempat kami. Samuel begini begitu. Nah, kalau sudah menyeluruh, maka kalimat ini, maka taulah. Ini luar biasa. Jadi, peninggian, promosi. Masih ingat Daud bermazmur, datangnya dari Tuhan. Kevin, simpan firman buat kamu. Biar Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Semua kita. Jadi biarlah masyarakat di mana kita tinggal tahu bahwa saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Amen. Karena perkataan Tuhan tidak gugur dari mulut kita. Jadi semuanya. Sabdo itu firman bahasa Jawa. Pandito itu kuasa, sakti, otoritas. Ratu itu raja. Jadi pemimpin Jawa akan dikenal dari mulutnya, kata-katanya. Jadi atau tidak. Ini firman Tuhan luar biasa. Maka itu mulai hari ini ingat Yakobus 3. Dari satu sumber tidak boleh ada dua aliran. Ngerti nggak ayat itu? Artinya mulut kita kalau mau kudus dan penuh kuasa, jangan suka gosip. Jangan suka ceritakan kejelekan hamba Tuhan yang lain. Walaupun itu betul, bukan urusan kita. Karena kalau mulut kita hari Minggu menyampaikan firman, Senin sampai Sabtu gosip lagi, ceritakan jeleknya orang, maka nggak ada kuasa firman yang kita sampaikan. Karena dua aliran keluar dari satu sumber. Catat ini baik-baik. Samuel mengalami hal yang luar biasa. Apakah dia puas? Tidak. Lihat ayat berikut, ayat 21. Ada kata penting. Baca. 1, 2, 3. Stop. Nah, selanjutnya ini kata penting. Artinya apa selanjutnya? Berikutnya ada cerita baru. Apalagi? Terus menerus. Tidak stop. Apa yang terus menerus Samuel alami dengan Yahweh Tuhannya? Baca. Iya. Sebab. Ayo baca ulang. Ya. Nah, saya tanya kepada saudara. Yang di rumah juga ngikuti dengarnya. Apa yang terjadi di hidup kita kalau terus menerus Yahweh Tuhan menampakkan diri kepada kita? Ayo jawab. Ada tugas, kemuliaan, apalagi? Ini loh yang saudara lihat dari saya selama 2 hari ini. Apa? Nggak dengar? Pertanggungjawaban. Bukan. Nggak usah ragu-ragu. Apa? Loh, ada pewahyuan. Kalau selanjutnya Yahweh Tuhan terus menerus menampakkan diri kepada saudara dan saya, nggak akan kering pewahyuan itu. Tidak akan kering. Firman itu mengalir terus seperti air. Selalu baru.
Maka itu kata selanjutnya ini penting. Saya sedih kalau saya lihat rekan saya hamba Tuhan ngajar nyomot satu ayat kesaksian, nyomot ayat lagi kesaksian lagi, nggak diuraikan. Yang dengar mau dapat apa? Terus nggak lama nyanyi, habis itu ambil ayat lain lagi. Maaf, yang datang ibadah ingin belajar, betul? Tapi kalau kita ngajarnya nggak ada pewahyuan, karena Tuhan jarang hadir di hidup kita, celaka. Perhatikan ini. Dan selanjutnya, Yahweh Tuhan menampakkan diri, menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan, ayo baca. Nah, jadi semua harus karena firman, bukan karena doa puasa, bukan karunia roh, tidak. Harus firman. Firman. Hidupkan firman itu. Belum selesai. Saya nggak tahu kenapa di Alkitab kok dipisah. Pasal 4 1a. Ini akibatnya. Pulang dari pertemuan kita 2 hari ini, maka ayat 1a 1 Samuel 4 harus terjadi di hidup kita semua. Katakan amin. Ayo baca yang keras. 1, 2, 3. Dan saudara menemukan apa ya hal yang kaget di ayat ini? Ayo. Bukan. Sebetulnya yang menyebar sampai ke seluruh Israel itu perkataan siapa? Tuhan. Kenapa ditulis perkataan? Nah, saya kagum. Tolong catat penjelasan 1 Samuel 4 ayat 1a. Kalau hidup saudara dan hidup saya sudah menyatu dengan Tuhan, maka perkataan kita pun otomatis perkataan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Ini yang dikatakan Sabdo Pandito Ratu. Perkataan Tuhan otomatis perkataan kita, karena mulut kita nggak jahat, suka ngomongin orang lain. Stop itu. Dan perkataan kita diakui sebagai perkataan Tuhan juga. Dahsyat pelayanan seperti ini. Dunia harus mendengar. Perkataan kita adalah perkataan Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan otomatis perkataan kita. Luar biasa bukan? Maka itu ayo mulai hari ini tenggelam dalam firman ini. Oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ditawan oleh Roh Kudus. Takluk, tunduk, mutlak. Haleluya. Ayo masing-masing kita berurusan dengan Tuhan sekarang ini. Mau bagaimana kita? Siap berubah? Amin. Ya harus. Kalau tidak, kasihan jemaat. Kasihan anak-anak kita juga. Kalau mereka cuma tahu kita hamba Tuhan, tapi di rumah tidak bawa dampak apa-apa. Bayangkan kalau setiap hari ini terjadi di hidup kita. Kedahsyatan Tuhan nyata tiap hari. Ayo semua kita berubah.